Kita punya tema kali ini, Natal adalah jaminan terobosan. Kok terobosannya lemes banget? Kalau terobosannya lemes, kita tidak akan bisa merobos. Tapi kita bisa merobos juga karena kekuatan Tuhan. Karena kalau nggak bisa dengan kekuatanmu sendiri, itu akan mantul lagi, saudara. Tapi kalau dengan kekuatan Tuhan, kita pastikan kita akan merobos segala kemustahilan. Amin. Haleluya. Kita buka Alkitab kita, Mika 2 ayat 13. Di depan sini ada tapi mungkin terlalu kecil ya, gelap. Oh, tapi nggak ada ayat-ayatnya. Kita buka Mika 2 ayat 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. 2, 3 kita akan baca. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan merobos dan berjalan melewati pintu gerbang, dan akan keluar dari situ raja mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Lalu Lukas 2 ayat 13. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, puji Tuhan, di penghujung tahun ini ya, kami gereja GBI Hope HICC, kami punya tema itu breakthrough, terobosan. Jadi setiap bulan kami mendengar khotbah-khotbah tentang terobosan. Terobosan keuangan, terobosan pelayanan, terobosan iman, dan kami pastikan kami harus bisa merobos. Kenapa? Karena tadi firman Tuhan yang kita baca adalah Tuhan sendiri yang berjalan di depan mereka. Jadi kita pasti bisa merobos. Gak ada amin? Amin. Haleluya. Ya. Jadi saya mau tanya sekarang, siapa, pastinya untuk jemaat yang GBHICC ya, siapa yang sudah alami terobosan dalam tahun ini? Sesuatu yang luar biasa. Berita ketawa, terobosan, merobos sesuatu. Jadi terobosan itu merobos, melewati sesuatu yang kita tidak bisa merobos. Melewati sesuatu yang gak mungkin tapi kita bisa lewat, itu namanya merobos. Amin. Kita bayangin sebuah tembok yang kita terobos, nah itu dia terobosan. Jadi saudara, apapun bersama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya menjadi mungkin karena Tuhan berjalan di depan kita. Ya, jadi terobosan adalah melewati batas ketidakmampuan kita. Itulah terobosan, saudara. Dan saudara, Natal adalah jaminan terobosan. Kalau Natal sudah menjamin kita untuk merobos, Tuhan sendiri yang menjamin kita, saudara. Saya percaya setiap momen Natal yang kita lewati, saudara pasti sangat merindukan, pengen segera Natal lagi. Kalau udah ting 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 gitu ya, bunyinya gitu itu kita udah seneng banget ya. Udah lihat gemerlap, semarak, Natal itu sudah luar biasa sekali. Saya sangat senang sekali. Khotbah Natal setiap tahun, Sunday bosan tuh, selalu menggairahkan kita. Amin. Karena Natal adalah hadiah yang Tuhan beri bagi kita semua, saudara. Luar biasa ya. Jadi kelahiran Yesus itu sangat memberikan sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Yang tadinya kita tidak berarti, tapi dengan kelahiran Yesus membuat hidup kita menjadi berarti, saudara. Dan saya mencari tahu apa sih hubungannya Mika dengan kelahiran Yesus. Saya sampai baca ulang-ulang tentang Nabi Mika. Dan saya terus terang agak sulit untuk mengerti gitu. Saya minta hikmat Tuhan. Tuhan, ini gimana sih? Mika tuh gimana gitu. Terus saya belajar sampai doa puasa pastinya, saudara. Karena saya mau sebelum saya bicara kepada saudara, saya mengerti dulu gitu. Saya maunya kalau setiap kali saya khotbah, biar saya khotbahin diri saya sendiri dulu. Sebelum saudara bertobat, saya udah bertobat duluan gitu, saudara. Supaya jangan saudara yang diberkati itu saya cuma ngomong doang. Saya nggak mau begitu. Dan saya terus belajar. Dan di dalam kitab Mika itu punya arti dalam bahasa Ibrani adalah siapakah seperti Tuhan. Dalam kata-kata ini, siapakah seperti Tuhan, itu bukan kata pertanyaan, tapi itu adalah tanda seru. Tanda seru, siapakah yang seperti Tuhan? Artinya, saudara,
Tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan. Tidak ada yang lebih dahsyat dari Tuhan. Tidak ada yang lebih luar biasa dari Tuhan. Amin. Pemikiran kita nggak bisa sampai dengan pemikirannya Tuhan. Kita terlalu terbatas, saudara. Sehebat apapun dia sangat terbatas. Dan saudara, Tuhan Allah kita itu punya perjanjian dengan bangsa Israel waktu itu ya, waktu zamannya Abraham, Yakub. Saudara, dia punya perjanjian untuk memberkati, untuk memberikan tanah yang banyak, untuk memperluas daerah mereka. Kalau bangsa Israel hidup di dalam penyembahan kepada Allah. Kalau bangsa Israel hidup di dalam hukum-hukumnya Allah. Tetapi di dalam kitab Mika saya membaca bahwa ternyata bangsa Israel itu hidupnya sangat buruk sekali. Mereka menyembah berhala, mereka itu mengabaikan hukum-hukum Allah. Dan kalau kita mengabaikan hukum Allah pada saat itu, maka perjanjiannya Allah yang sudah dijanjikan yang akan memberkati segala macam itu akan hilang. Dan Nabi Mika terus memperingatkan ini. Bertobatlah, celakalah kamu, karena kamu sudah menindas para petani, karena kamu sudah menindas orang-orang miskin. Jadi pada masa itu Allah sendiri yang mengutus Nabi Mika di bangsa Yehuda untuk mereka bertobat. Karena Nabi Mika bahkan mengingatkan kepada mereka bahwa pasti ada penghukuman Allah. Dan penghukuman itu pasti, penghukuman Allah itu serius, gak mungkin enggak gitu. Pasti ada, saudara. Karena kenapa? Karena pada saat itu, saudara, Nabi Mika menyaksikan bahwa mereka memang hidup di dalam menindas orang-orang yang gak mampu. Menindas orang-orang yang lemah, keserakahan, kekikiran, kebejatan moral, bahkan penyembahan berhala. Seharusnya mereka tuh menyembah Allah. Tetapi mereka menyembah berhala karena pengaruh dari bangsa Kanaan. Ya, saudara. Jadi bagaimana bangsa itu sungguh-sungguh membuat Allah marah gitu. Nabi Mika menulis dan memperingatkan bangsanya akan kepastian hukuman ilahi. Penghukuman Allah itu pasti, saudara. Dan Nabi Mika menyaksikan ketidakadilan itu ya di Yehuda. Para pemimpinnya itu korupsi. Bahkan para nabi yang bicara, yang biasa khotbah, mereka khotbah tapi mereka cuma mau untuk keuntungan diri sendiri. Para imam itu kafir, mereka cuma ngomonginnya diri sendiri, bukan Tuhan yang dimuliakan. Dan para pedagang-pedagang gak jujur, para hakim-hakim terima suap, dan itu sangat membangkitkan kemarahan Allah, saudara. Jadi Nabi Mika dalam situasi yang seperti itu menubuatkan bahwa bangsa Israel pasti hancur. Bangsa Israel pasti udah gak ada lagi. Tetapi kembali lagi, saudara, pemikiran kita beda dengan pemikirannya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit itu, di tengah-tengah situasi yang sangat tidak baik itu, saudara, Nabi Mika justru menubuatkan kelahiran juru selamat. Saudara, 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Mika, Nabi Yesaya itu memunculkan, menubuatkan bahwa suatu hari nanti di Bethlehem, Efrata akan lahir juru selamat bagimu. Seorang anak akan lahir dari seorang perempuan muda dari Bethlehem, tanah Efrata. Di tengah-tengah suasana yang sulit, saudara, justru Nabi Mika memunculkan juru selamat. Amin. Gak bedanya dengan sekarang, saudara. Sepertinya kita semua sudah aman ya, aman tuh. Yesus lahir jauh-jauh dari surga datang ke bumi ini menjadi bayi, mau jadi sama dengan kita. Saudara, Yesus tuh maunya deket-deket sama kita. Karena Yesus tuh terlalu sayang sama kita. Kalau orang sayang itu gak mau jauh-jauh. Kalau kita sayang orang, kita maunya deket dia. Dia juga kalau sayang kita maunya deket kita. Tapi kalau mau jauh-jauh itu berarti sudah tidak sayang lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan menjadi binasa,
tetapi dia memperoleh hidup yang kekal. Tapi kenyataannya di dalam Roma 3 mengatakan bahwa semua manusia itu berdosa. Tidak ada manusia yang benar. Sekalipun kita kayaknya udah hidup di dalam kebenaran, tapi Yesus lahir bagi kita. Dan Yesus mengerti siapa kita. Yesus tahu siapa kita. Kita tidak akan bisa mengejar masuk ke dalam kerajaan surga tanpa hadirnya Yesus dalam hidup kita. Amin. Jadi betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Saya mencatat di sini bahwa ada 3 jaminan yang kita punya ketika Yesus lahir. Natal adalah jaminan terobosan, saudara. Jadi ketika Mika menyerukan pertobatan, Mika juga menyerukan nubuatan. Nubuatan itu berapa lama tadi saya bilang? 700 tahun sebelum Yesus lahir. Kalau kita dengar Yesus lahir 700 tahun sebelumnya, mungkin kita di sini semua nggak akan berpikir, benar nggak ya? Mungkin tidak ada seorang pun akan berpikir, benar nggak sih akan ada seorang yang lahir dari perempuan muda? Tapi kenyataannya di dalam Matius itu terjadi. Jadi artinya gini loh, kalau Tuhan berkata-kata, itu pasti terjadi. Amin. Kalau Tuhan seomong itu pasti jadi. Walaupun itu 700 tahun sebelumnya, tapi itu terjadi bagi kita semua. Dan dia datang untuk menyelamatkan kita semua, saudara. Ya, jadi sebelum Yesus lahir itu, Nabi Mika menubuatkan bahwa di Bethlehem akan lahir seorang juru selamat. Nubuatan kedatangan Mesias yang pertama kali sebagai juru selamat oleh Nabi Mika dan Yesaya di dalam Matius ditepati, terjadi, benar-benar itu terjadi. Jadi artinya bahwa kedatangan Yesus itu tidak biasa-biasa, tapi sungguh-sungguh luar biasa bagi kita semua. Ya, tidak ada satu manusia pun yang berpikir gitu, benar gak sih gitu ya? Tapi itu sungguh-sungguh terjadi. Inilah kasih Allah yang luar biasa itu terjadi bagi kita semua. Jadi itu kita menembus realita, menembus firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada manusia pun yang tidak berdosa, saudara. Jadi Yesus lahir bagi kita untuk menyelamatkan. Saya mencatat ada 3 jaminan. Yang pertama adalah jaminan keselamatan yang kekal. Dalam hidup ini nantinya kita akan menuju kepada yang kekal dua keputusan yang kita akan ambil. Jaminan hidup yang kekal bersama Tuhan, atau jaminan atau tidak terjamin dalam hidup yang kekal tapi masuk neraka. Itu kita lakukan mulai hari ini dan sebelum-sebelumnya, saudara. Atau kalau yang sudah belum menerima Yesus, mulai hari ini saudara mulai ambil keputusan untuk mengambil jaminan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Matius 1 ayat 21 kita buka. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan Lukas 1 ayat 16-17, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan dahului. Jadi harapan terbesar yang bisa kita dapatkan di dalam Yesus adalah keselamatan yang kekal. Tujuan utama Yesus lahir ke dunia ini, saudara. Tidak ada jalan lain, dia menjadi penebus bagi kita semua. Yesus lahir dan mati sebagai pengganti manusia yang berdosa, supaya kita diselamatkan, saudara. Dan tidak terhingga hukuman yang akan akibat dosa itu. Tetapi Yesus mau menanggungnya di kayu salib bagi kita semua. Tuhan mau menjawab dengan memberikan anaknya yang tunggal. Kalau di sini yang sudah punya anak 1 atau 2 atau 3 atau 4, boleh anaknya diberikan? Tidak ada seorang pun yang bisa berbuat seperti itu. Hanya kasih Allah Bapa yang mau memberikan anaknya yang tunggal bagi kita semua, untuk menebus dosa kita semua, supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan hidup yang kekal, saudara. Kasihnya yang besar, dia mengampuni dosa saya, dan dia mengampuni dosa saudara. Amin. Yesus tahu, Yesus paham, Yesus mengerti, Yesus sangat peduli. Betapa jahatnya kita sekalipun, saudara, tapi kasihnya yang besar itu mau menyelamatkan kita semua. Betapa berharganya kita di mata Tuhan.
Jadi tidak ada seorang pun yang boleh rendah diri. Karena kita begitu bernilai di mata Tuhan. Dia mau menyerahkan anaknya sendiri untuk menebus kita, saudara. Jadi Natal menjamin keselamatan hidup kita. Katakan amin. Katakan kiri kanannya, Natal menjamin keselamatan hidup kita. Amin. Dan saudara, momen Natal ini jangan mau hidup di dalam bayangan masa lalumu, saudara. Mari kita mau berlari kepada Tuhan. Kalau kita masih terikat terus di dalam dosa, kesempatannya ada hari ini. Jangan sampai sonde ada kesempatan lagi, saudara. Kita harus segera lari dan berlutut kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ini waktu yang tepat dalam momen Natal ini, Tuhan. Saudara berjumpa dengan Sang Natal itu, Sang Penerobos itu bagi kita semua. Saudara, bukan berarti ketika Tuhan berjalan di depan kita tidak ada masalah lagi. Tetap ada masalah, tetapi ada yang menanggung masalah kita. Ada yang menjamin hidup kita. Dan pastikan bahwa kita akan pasti selalu selesai. Menyelesaikannya dengan baik. Karena penerobos itu jalan di depan kita. Dia menjamin keselamatan hidup kita. Jadi yang pertama, jaminan keselamatan itu pasti bagi kita semua. Jadi saudara yang masih di dalam kubangan berdosa, jangan mundur. Jangan lari. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Tetapi saat ini adalah saat yang tepat untuk kita berlari kepada Tuhan. Cari Yesus Tuhan. Dia sangat senang ditemui oleh saudara. Seperti para gembala ketika mereka mendengar suara dan mereka mendengar pujian. Kata gembala apa? Ayo sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kalau kata bahasa anak muda itu gaskeun. Saudara tahu gaskeun? Ayo gaskeun. Jangan terlambat. Ini waktunya untuk kita berlari sama Tuhan. Kita bertobat pada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan itu tidak ada penghakiman lagi. Tidak ada hukuman lagi. Tetapi yang ada apa? Pengampunan. Sebesar apapun, sejahat apapun kita. Ketika kita berlari sama Tuhan, ada pengampunan bagi kita semua. Dan saudara pastikan kita pasti masuk hidup yang kekal. Jaminan hidup kekal itu kita punya. Jadi malam Natal ini kalau antara saudara yang mau menyerahkan hidupmu bagi Tuhan, katakan ini aku Tuhan. Saudara gak usah malu kepada kiri kananmu. Karena hidup kita berurusannya langsung dengan Tuhan. Ya, amin. Jaminan yang kedua adalah jaminan kemenangan, saudara. Saudara pernah menang? Berlomba dulu baru menang. Hidup kita itu adalah perlombaan. Hidup kita itu adalah peperangan. Saudara mungkin gak pernah, apa bu? Aku gak pernah dengar dar-der-dor gitu, tembak-tembak. Padahal hari ini ada di Yerusalem, saudara. Katanya Yerusalem itu kan lagi peperangan. Tapi Wadidip enggak tuh, aman. Jadi saudara yang mau ke Yerusalem segera daftar ya. Kok gak ada kata amin? Haleluya. Jadi saudara, hidup kita akan menang kalau kita menghadapi peperangan. Mungkin kita tidak menghadapi peperangan secara fisik. Tapi yang kita hadapi itu peperangannya apa? Melawan sakit penyakit, melawan masalah yang menghipit kita, melawan masalah keuangan kita, melawan anak kita yang melawan kita, melawan apa lagi? Mungkin itu peperangan kita dalam hidup ini. Jadi saudara, kita harus pastikan bahwa ketika kita hidup di dalam peperangan, kita harus pastikan bahwa kita menang. Saya menang. Kita harus percaya bahwa kalau saudara izinkan penerobos itu berjalan di depan kita, kita enggak berperang secara fisik, tetapi ketika kita ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Saudara percaya bahwa kita tetap melakukan yang terbaik. Dan Tuhan sendiri yang berperang melawan setiap masalah dalam hidup kita. Saudara, perspektif kita nih, pikiran kita, itu akan menentukan kita tuh bisa menang atau enggak gitu. Apa yang kita putuskan hari ini, kita mau kalah atau menang. Itu di dalam hidup kita loh, bukan tergantung orang lain. Jadi cara pandang kita tuh harus cara pandang yang benar. Dan kita harus percaya bahwa ketika kita terima Yesus, Yesus sendiri jalan di depan kita. Dia sebagai Raja, dia berjalan di depan kita.
Bahkan saudara, ketika kita memasuki tahun 2024, sementara kita akan memasuki tahun 2025 ya. Tuhan itu udah jalan di depan kita. Dia tuh udah siapin jalan-jalan yang terbuka buat kita. Sekalipun menurut pikiran kita nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan, ini loh jalanmu. Kamu tinggal melekat dekat saja sama aku. Jadi artinya gini loh, setiap hari yang kita lalui, saudara jangan pikirinnya ketika buka mata langsung handphone. Ketika buka mata langsung, aduh hari ini mau makan apa? Aduh hari ini mau ketemu siapa? Yang harus kita, ketika kita bangun tidur, yang kita cari adalah Tuhan. Raja di atas segala raja, menyembah Dia. Sekalipun kayaknya gak dengar suaranya. Saudara kalau dengar suaranya, saudara kaget sendiri, takut sendiri. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu mendengar, Tuhan selalu menjawab doa kita. Kita tidak pernah jauh kalau kita selalu dekat sama Tuhan. Kecuali kalau kitanya terlalu sibuk. Tuhan juga gak dekat sama kita karena kitanya yang menjauh. Sebenarnya Tuhan tetap ada di situ. Tapi kita tidak mau menghampiri Tuhan. Terlalu sibuk. Terlalu waktunya itu habis dengan kegiatan kita sendiri. Tapi mari kita mau berkomitmen sama Tuhan. Untuk mendapatkan kemenangan itu, kita harus melekat erat sama Raja di atas segala raja. Amin, saudara. Jadi sang pahlawan perang itu yang selalu sanggup menolong kita, katakan amin. Sang pahlawan perang itu, dia sendiri akan berjalan di depan kita. Oleh sebab itu, selalu berseru kepada Tuhan. Yesus, saya kalau udah gak sanggup lagi saudara, bukan cuma lutut yang saya berlutut. Saya paling suka kalau doa berlutut. Saya gak suka doa duduk manis gitu. Rasanya saya terlalu, Tuhan itu besar bagi saya. Tuhan itu ajaib bagi saya. Dan Dia harus menerima pengagungan yang luar biasa. Saya selalu berlutut. Kalau perlu saya tiarap sama Tuhan. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak bisa. Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Dan saudara, ketika saya katakan amin, saya percaya bahwa Tuhanku mendengar doaku. Dan Dia pasti menolongku. Sesulit apapun itu, sesusah apapun itu, Tuhan selalu menjadi jawaban yang pasti buat saya. Dan saya percaya buat saudara juga. Jadi jangan pernah pakai kekuatanmu sendiri. Terkutuklah orang yang mengenalkan kekuatan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengenalkan kekuatan bangsa-bangsa, bangsawan gitu. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa, dahsyat, ajaib saudara. Dia berjalan di depan kita. Perang yang dipimpin manusia bisa kalah. Sekalipun dia jenderal segala macam bisa kalah saudara. Tapi peperangan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, pastikan apa? Itu mah kalah ngomongnya. Pastikan kita menang. Amin. Katakan saya menang. Saya menang. Saya pasti menang. Haleluya. Jangan pernah pakai kekuatanmu sendiri. Selalu pakai kekuatannya Tuhan. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Semua pintu keajaiban terbuka. Open doors di depan Tuhan. Dia yang cuma sanggup kok. Bangsa Kanaan berjalan itu. Di depannya laut. Laut itu kan sudah pernah lihat, oh ya ini orang Gupang ya. Gupang itu dikelilingi laut. Saya lupa. Saudara pernah melewati laut? Jangan jauh-jauh deh, ke situ aja Pulau Semau gitu. Kan deket kan? Jalan lewatin laut. Bangsa Israel di belakang musuh. Dan di depan laut. Mereka udah menggerutu marah-marah sama Nabi Musa. Ini gimana nih? Gak mungkin kita bisa lewat. Tetapi apa yang kamu punya Musa? Ketukan gitu. Jadi saudara jangan pernah pikir bahwa oh terang aja Ibu Lucy kan hamba Tuhan. Jadi dia berseru-seru pasti Tuhan dengar. Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut siapa kita. Tidak dibilang hanya pendeta saja, hanya hamba Tuhan saja. Tetapi kita ini semua adalah pelita. Kita harus jadi terang di sekelilingmu. Dan apa yang kau punya? Tuhan, aku gak punya apa-apa. Cuma punya dengkul doang Tuhan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Karena saudara, ketika engkau pakai dengkulmu untuk berdoa berlutut, kita sedang menarik kuasa surga. Katakan amin. Bukan kekuatanmu sendiri, tapi kekuatan surga turun di bumi ini. Untuk kita terus menang bersama Tuhan.
Amin. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, kemenangan adalah milik orang percaya, milik orang yang beriman. Jadi orang bisa menjatuhkan kita. Orang bisa membuli kita. Orang bisa apa lagi? Dia bisa memfitnah kita. Orang bisa apa lagi? Sepertinya orang-orang tuh senang kelihatannya kita jatuh gitu. Tapi saudara percayalah bahwa ketika kita mengandalkan, kita tidak akan pernah jatuh tergeletak. Tapi kita akan selalu bangkit dan memuji Tuhan. Karena dasar hidup kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara. Dan untuk kita menjadi menang itu gimana caranya saudara? Sebab peperangan itu yang paling susah itu mengalahkan siapa? Aku sendiri. Paling susah ngalahin diri sendiri. Saya bilang sama Pak Dedi, ini bukan sombong, tapi kayaknya memang sombong ya. Kadang-kadang ada kesombongan kita. Kalau orang lain mungkin saya bisa kalahin, tapi diri sendiri susah banget. Dan ternyata saudara, saya bisa tahu sekarang kuncinya apa. Apa yang kamu beri makan itu yang lebih kuat. Hidup kita ini ada daging dan roh. Kalau dagingmu yang selalu diberi makan, coba cek sekarang dirimu sendiri saat ini. Ketika kita menghidupi hari ini deh. Hari ini apa yang diberi makan olehmu, mana yang lebih banyak? Rohmu apa dagingmu? Apa? Makan. Pagi, siang, sore. Sebelum ibadah ini, makan dulu, nanti saya lapar itu. Saudara baca firman gak? Ih gak keburu ibu. Setelah nih. Saya tadi bangun kesiangan. Tadi malam saya susah tidur. Ada banyak alasan untuk kita tidak berlutut sama Tuhan. Sekali lagi saudara, yang bikin menang dalam hidup kita, mana yang kau lebih kasih makan. Sebab ternyata, saudara, kalau dagingmu lebih kuat, berarti monster ada di dalam tubuhmu. Serem gak sih ada monster dalam tubuh kita? Seram. Mari kita selalu menghidupkan roh. Katakan kiri kanannya, ayo hidupkan roh. Matikan dagingmu. Gimana caranya? Coba sekali-kali berpuasa. Ih susah ibu. Puasa sampai enak. Maunya makan. Oke. Yang menang dagingmu. Kalau rohmu yang menang, saudara, pastikan bahwa setiap kali kita mengambil keputusan-keputusan, setiap kali kita berjalan, ada masalah di depan kita, roh kita menang, Tuhan bersama kita. Amin. Bukan daging kita lagi yang jadi, saudara. Jadi setiap hari, kalau kita mau menang, mana yang lebih banyak dikasih makan? Roh. Kasih makan, jejelin hidup kita dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan sehari 3 pasal. Ibu, banyak sekali itu 3 pasal. Saya senang dengan Pak Hengki Lianto ya. Kalau bicara dengan Bapak Hengki, saya bukan mau memuja di depan orang banyak ini, tapi memang saya terpesona gitu. Kalau ngomong itu selalu firman Tuhan yang keluar. Karena saya percaya firman Tuhan yang selalu dimakan setiap hari. Kalau saya bilang, aduh saya ini badannya kurus ya, tapi saya maunya roh saya gemuk nih. Orang lain lihat saya kurus gak apa-apalah, tapi saya maunya roh saya gemuk. Saya mau makan lagi firman Tuhan, saya mau makan lagi firman Tuhan. Kalau roh saya gemuk saudara, saya akan melihat jalan yang terbuka lebar. Karena roh saya terhubung dengan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang membuat kita bisa berhasil dan sukses. Kedaginganmu matikan saudara. Mulai belajar berpuasa. Daniel, dia bisa excellent rohnya. Kenapa? Dia puasa 21 hari. Sampai makan daging. Saya percaya kita bisa. Nanti di setiap awal tahun di sini, di gereja HICC ini, Pak Dedi nanti pakai kami menyerukan. 2 puasa mulai tanggal segini, 21 hari, 2 puasa Daniel. Nanti kita ketemu tuh puasa kurus-kurus Pak. Saya akan lebih kurus lagi. Karena gak makan daging. Gak makan roti. Wih, saya paling suka makan roti. Apalagi itu roti dari Lamoringga itu enak banget. Aduh enak banget. Tapi saudara, gak boleh makan roti. Gak boleh tepung-tepungan. Saya paling suka makannya kerupuk. Itu sonde boleh. Saya lagi puasa 21 hari. Dan saya mau hidupkan roh saya terus hidup menyala-nyala bagi Tuhan.
Jadi artinya kalau orang yang hidupnya, yang rohnya menyala-nyala, saudara, dia gak akan bisa tinggal diam, loyo-loyo, capek lah gitu, gak ada lagi. Kita mau terus mengejar apa yang maunya Tuhan. Kita mau terus bertanya, Tuhan ini abis ini ngapain lagi Tuhan? Abis ini harus apa lagi Tuhan? Dan saya akan selalu mengutamakan Tuhan, lebih dari segala-galanya. Saya minta ampun sama Tuhan kalau saya terlalu mendahulukan diri sendiri. Saya akan cepat berlutut dan mencari Tuhan. Dan jaminan yang ketiga, saudara, saya mencatat di sini adalah lewat Natal kita diberikan jaminan masa depan yang penuh dengan harapan. Ada di sini yang sonde lihat masa depannya. Percayalah bahwa penerobos yang ada di depan kita, dia memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenai kamu, ini Tuhan yang bilang ya. Dan saudara, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Harapan kita pasti di dalam Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Harapan kita di dalam Tuhan itu pasti. Sebab ada banyak hal saya melihat bahwa di dalam Yesus pribadi yang sangat mempesona kita. Ada banyak hal tentang Yesus. Nanti di khotbah yang lain lagi, saudara, tentang Yesus, bicara hanya tentang Yesus. Dia sesuatu pribadi yang sangat mempesonakan kita, saudara. Jadi firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap kita. Rencana yang penuh damai, penuh sukacita, penuh kemenangan akan diberikan kepada kita. Tapi Bu, kadang-kadang kok rasanya kok Tuhannya gak ada ya? Kok aku gak melihat Tuhan berjalan bersamaku ya? Kok aku sepertinya gak ada masa depan ya? Saudara, percayalah bahwa di dalam Tuhan selalu ada kesanggupan. Saudara, kita mungkin sedang putus asa saat ini, sedang kecewa, melihat tantangan, kesulitan yang ada yang begitu besar, yang kayaknya gak mungkin itu terjadi. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya dari sumber pengharapan kita. Katakan amin. Amin. Waktu anak saya mau sekolah dulu ya, kalau ya Dek disaksikan ya, waktu SMP dia udah bilang, Mama, Dede mau jadi dokter. Oh iya, saya kasih dia kertas impian. Tahun segini aku akan lulus SMA dan akan masuk ke dokteran. Lalu tahun segini aku akan ke dokter spesialis. Sampai hari ini belum ya. Tapi saya percayalah bahwa Tuhan pasti bukakan itu. Amin. Lalu saudara, dan dia akan menikah katanya. 1 istri dan 2 orang anak. Kenapa 2 orang anak? Kenapa enggak 5? Mama mau punya cucu. kayak Ko Bobi itu. 3 gitu. Dia banyak rame, senang, saudara. Dan saudara, pada waktu dia lulus waktu dia lulus SMA, mau masuk perguruan tinggi negeri, sonde lulus. Padahal dia mau jadi dokter. Papa mamanya ini hamba Tuhan. Keuangannya Tuhan yang kasih. Tidak ada gaji, tapi selalu pasti diberkati. Amin. Karena memang kami kerjanya yang menyukakan hati Tuhan. Dan selalu saya bilang sama teman dekat saya, hidup saya ini pas-pasan. Pas mau keluar negeri Tuhan siapin. Pas mau mobil baru Tuhan juga siapin. Jadi jangan iri sama hamba Tuhan. Selalu hidupnya pas-pasan. Amin. Teman saya begini, enakan elu dong daripada gue. Aku kaki jadi kepala, jadi kaki, kaki jadi kepala, kan itu keputusanmu. Saya ini lebih mencari Tuhan. Nah, saudara, waktu itu anak saya bilang, Mama, kalau masuk perguruan tinggi swasta mahal banget. Tapi saudara, percayalah, dan saya percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun itu waktu itu baru mimpi, baru tulis impian. Tapi saya terus doakan. Saya bilang gini sama dia, jangan menyerah Dek. Mama masih mau punya lutut untuk berdoa. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Allah Yehova Jireh yang sanggup menyiapkan yang tidak ada menjadi ada. Masuk kedokteran waktu itu hanya 150 juta saja. Saya bilang sekarang hanya. Ketawa kan? Karena sudah dilewati. Kalau tahun-tahun ini masuk kedokteran itu hanya 600 juta saja.
Saudara, bukan berarti bahwa wah, terang aja ibu kan duitnya banyak. Tidak, saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya Tuhan yang sangat kaya. Dan saya percaya anak saya pasti punya masa depan yang penuh harapan. Dia akan meraih cita-citanya dengan berhasil dan sukses. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya semua banyak sekarang. Gak cuma 2. Kamu akan menjadi berkat bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Perkatakan itu bagi anak-anakmu. Anakmu hebat, pintar. Dan saudara, pada waktu berjalan waktu, dia bisa masuk kedokteran. Dan sekarang udah jadi dokter di Takari. Dan saya bersyukur Tuhan itu baik. Tuhan bisa membuka berbagai macam cara jalan untuk memberikan sekolah buat anak saya. Saya percaya buat saudara juga ya. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah gak mungkin. Perkataanmu itu doamu. Selalu katakan, aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang dahsyat dan hebat. Tuhan sebagai Bapa yang sangat baik, menginginkan selalu yang terbaik buat kita semua. Di sini ada beberapa bapak-bapak. Pasti dia akan selalu memberi yang terbaik buat anaknya. Apalagi Bapa kita di surga. Yang terbaik, yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan siapkan yang terbaik. Percayalah bahwa ketika kita tidak memahaminya sekalipun, saudara terus akan diberkati Tuhan. Bahkan melebihi dari apa yang kita doakan. Ya. Jadi kunci terobosan terjadi dalam Mika 2 ayat 13. Biarkan terobos kita, Sang Putra Natal itu berdiri di depan kita. Dan dia yang menjadi kepala barisan kita. Dan dia artinya kita gini. Artinya kita selalu menyerahkan hidup bagi Tuhan. Berdaulatlah Tuhan atasku. Berkuasalah Tuhan atasku. Saya percaya Tuhan akan memampukanmu, saudara. Dia sanggup membuka jalan yang tertutup sekalipun. Dan semua kemustahilan itu bisa ditembus. Karena Sang Penerobos itu ada berjalan di depan kita. Tahun 2025 akan kita jalani. Begitu menakutkan, begitu mengoncangkan dunia. Tapi kalau penerobos itu ada di depan kita, katakan kiri kanannya, sonde takut lagi. Bersama penerobos, dekat terus sama Tuhan, intim terus sama Tuhan, berjalan terus sama Tuhan, baca firman Tuhan. Surat cintanya Tuhan dibaca terus, baca lagi surat. Saya percaya Tuhan akan membukakan itu bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Saya minta maaf ada banyak kekurangan saya. Tapi saya terus berdoa, Tuhan, firman Tuhan yang aku beritakan menjadi berkat. Waktu Pak Dedi bilang, "Mah, saya harus ke Israel. Kamu yang khotbah di Natal ya?" Terus terang saya gak mampu, saudara. Gemeter. Tadi malam saya masih, doakan saya ya, doakan mama ya. Mama gak bisa. Jadi saudara, dari segala kekurangan ini saya minta maaf. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.